Saat ini, budidaya lidah buaya makin menarik untuk diusahakan. Permintaan hingga puluhan ton per bulan nyatanya masih belum dapat dipenuhi. Peluang ini bisa agripreneurs manfaatkan dengan mengubah lahan yang kurang produktif menjadi lahan penghasil cuan. Lidah buaya merupakan salah satu bahan baku sejumlah industri seperti makanan dan kosmetik. Alan Effendi, petani milenial asal Gunung Kidul, memproduksi makanan dan minuman olahan dari lidah buaya. Untuk kebutuhan bisnisnya, per hari bisa mengolah hingga 500 kg bahan baku, dan ia pun kerap menolak permintaan pasokan puluhan ton per bulan dari perusahaan besar. Untuk mitra petani plasma sejauh ini saya mempunyai binaan sejumlah 150 orang yang tersebar di daerah Gunung Kidul, juga di daerah pinggiran Gunung Kidul seperti Klaten, Sukoharjo, Wonogiri. Rata-rata mereka para ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan lahan kritis mereka, bisa di emperan rumah, di tegal-tegalan yang tidak produktif, di jalan-jalan. Kalau di kota-kota itu ya maksudnya urban farming ya, di pot-pot dan sebagainya. Jadi mereka memang tidak memiliki lahan luas, tapi mereka juga secara rutin mampu setor pelepah atau daun ke perusahaan yang saya miliki. Lalu kalau di luar daerah itu biasanya ketika saya menerima permintaan tinggi dari sebuah pabrik, saya akan mengambil pelepah atau daun dari sekitaran Yogyakarta. Itu bisa biasa dari Magelang, ada dari Bogor, tergantung jumlah atau kuantiti yang diminta oleh pabrik tersebut. Untuk kapasitas produksi perusahaan saya itu per hari mampu mengolah 500 kg daun segar. Nanti biasanya daun-daun tersebut kita olah menjadi beberapa produk turunan seperti minuman dan juga makanan. Nah, untuk supply ke beberapa pabrik, ada kosmetik, ada farmasi, rata-rata mereka pabrik maklon ya, pabrik memproduksi beberapa kosmetik dan juga farmasi. Itu satu pabrik itu minimal bisa meminta sekitar 5-10 ton daun segar aloe vera yang memiliki kriteria khusus, baik itu dari beratnya, dari bentuk fisiknya, dan juga dari kandungan cairan yang dimiliki oleh daun aloe vera tersebut. Kalau aloe vera sendiri, karena saya bilang tadi potensinya cukup luas. Karena apa? Karena aloe vera adalah salah satu tanaman yang masuk 1 dari 10 tanaman terlaris di dunia. Karena apa? Karena aloe vera masuk, tadi saya bilang, 4 industri besar sekaligus. Kalaupun kita tidak bisa mengolahnya secara pribadi, malah kalau saya pengennya kita semua bisa mengolah dari hulu sampai dengan hilir. Kalaupun tidak, itu banyak sekali perusahaan yang mampu menyerap aloe vera atau lidah buaya, namun dalam jumlah kuantiti yang cukup banyak. Sebagai catatan, saya juga beberapa kali ditawari oleh beberapa perusahaan kosmetik dan farmasi, namun belum mampu memenuhi secara kuantiti. Jadi permintaannya itu per bulan bisa sampai 10-20 ton. Sedangkan maksimal dari kebun saya itu saya bisa panen kurang lebih hanya 5-8 ton, dan itu semua saya serap untuk olahan saya pribadi, seperti itu. Ya, untuk harapannya semoga perusahaan saya ini semakin meluaskan manfaat, semakin banyak mitra yang tergabung, semakin banyak orang-orang yang terberdayakan, baik dari lingkungan sekitar maupun lingkungan secara luas, dan juga perusahaan saya bisa menjadi perusahaan yang besar sehingga banyak menyerap tenaga kerja, sehingga banyak mengentaskan kemiskinan. Lalu secara umumnya semoga para calon-calon petani bisa memaksimalkan potensi di daerah masing-masing, apapun itu, berusaha maksimal di sana, insya Allah bisa menghadirkan atau memaksimalkan potensi atau pendapatan, dan bisa menyebarluaskan aura-aura positif kepada teman-teman semua, bahwa petani itu bersih, petani itu bisa keren, petani itu bisa kaya, petani itu bisa menjadi sebuah komoditas yang sangat menjanjikan. Ya, untuk kendala sendiri yang mungkin dihadapi itu ada 2 ya. Kalau kendala pertama dari hal budidayanya, yang pertama adalah kita kesulitan ketika kita punya individu tanaman yang banyak, di atas 1000 mamanya. Kita masih menggunakan sistem penyiraman manual. Terus juga kita masih mengandalkan sumur bor. Jadi kita mesti ada biaya dan sebagainya penambahan. Ketika musim kemarau ini HPP-nya meningkat karena kita mesti ada biaya listrik, ada biaya tenaga untuk menyirami. Kita juga belum punya penyiraman yang secara otomatis. Lalu ke musim penghujan, kebalikannya, terlalu banyak intensitas hujan juga resiko kematian tanaman tinggi, karena banyak sekali ketika kita kurang dalam hal perawatan terkait dengan
irigasi, sanitasi, drainase tanaman tanah media itu juga meningkatkan resiko busuk fusarium seperti itu. Lalu kalau terkait dengan kendala di bisnisnya itu terkait produknya. Produknya pertama memang produk cairan ya. Produk cairan itu kan minuman itu high risk, tinggi risiko. Jadi memang dari perizinan juga harus ketat sekali. Kita juga harus memaksimalkan di perizinan. Terus juga dari pengemasannya kita juga rawan pecah karena ketika kita mendistribusikan minuman itu resiko pecahnya 50-50 juga karena kita para reseller juga bisa membawa minuman itu menggunakan perlengkapan sederhana terkait sebenarnya bronjong bak yang di motor itu juga meningkatkan resiko. Jadi kerugian banyak datang dari rusaknya produk. Jadi itu yang kendala-kendala sejauh ini. Kalau terkait promosi memang kita masih 75% itu offline. Kita mengandalkan jejaring agen distributor di setiap kota atau wilayah. Atau juga di toko oleh-oleh retail-retail kita ada konsinyasi titip jual. Nah, kekurangannya adalah kita belum mampu memaksimalkan terkait online. Jadi memang karena perlu cairan juga berat, juga resiko pecahnya tinggi, kita juga masih reseller itu belum berani ketika memaksimalkan di sektor penjualan secara online seperti itu. Menarik ya, bisa budidaya tanaman yang tumbuh di pekarangan kering dan tanpa irigasi teknis. Semoga bermanfaat info kali ini dan jumpa lagi di video selanjutnya.